Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di video yang saya buat kali ini, perkenalkan, nama saya Ati Rusmiati dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Kelas B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Sahkoni, selaku dosen mata kuliah agama, di sini saya akan mengemukakan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban pada diri sendiri, yang kedua, pertanggungjawaban pada masyarakat, yang ketiga, pertanggungjawaban pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik atau menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba dengan Tuannya. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazidu wa yanqushu, yang artinya terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan qu anfusakum wa ahlikum naron, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah.
Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah, berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, memakmurkan bumi atau al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun, atau ar-riayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya." Yang ketiga, perlindungan atau al-hifz. Khalifah memiliki fungsi untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama, akidah, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan atau kehormatan. Melihat betapa besarnya peran manusia tersebut, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan betapa besarnya peranan dari makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang menandakan betapa besarnya jati diri manusia itu dari para malaikat. Sujud yang menandakan betapa identitas manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi manusia. Akhlak baik terbentuk karena manusia telah menunaikan peran
sebagai hamba secara paripurna. Tegasnya, tidak ada akhlak baik bagi manusia yang tidak mau tunduk dan takut dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total sebagai bukti penghambaan. Sementara itu, kebermanfaatan diri diperoleh karena manusia sukses menjalankan peran sebagai khalifah secara sempurna. Tugas kekhalifahan tidak harus selalu bermakna menjadi pejabat atau pemimpin politik, melainkan bisa dari lingkup kecil seperti keluarga. Bahkan memimpin diri sendiri agar tetap berada dalam rel kebaikan, jelas wujud pelaksanaan tugas kekhalifahan juga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.